Saat ini, informasi media sosial menjadi bebas tanpa batas. Informasi bisa menjadi negatif atau positif tergantung nilai yang dibangun oleh pembuat informasi atau berita. Informasi bisa membuat pola pikir kita keliru sehingga tindakan kita menjadi keliru juga. Media informasi adalah alat, seperti pisau itu juga alat. Pisau kalau digunakan untuk memotong roti dinilai positif dan bermanfaat, sedangkan pisau kalau digunakan untuk menodong orang lain akan dinilai negatif. Pisau bukanlah objek kesalahan, nilainya terletak pada tindakan dan pelakunya. Ingat, terletak kesalahannya pada tindakan atau pelakunya. Nilai informasi dalam narasi yang dibangun di atas itu adalah framing. Framing sengaja dibuat untuk meningkatkan popularitas brand suatu produk dalam iklan, bahkan bisa digunakan dalam pencitraan pada figur saat pilkada maupun pilpres. Maaf, saya tidak akan membahas mengenai politik meskipun itu tidak tabu. Ada kunci untuk menghindari pikiran yang keliru akibat framing yang dibangun dalam menyampaikan pesan informasi. Dalam sebuah informasi, pembuat berita kadangkala sengaja menambahkan informasi yang tidak relevan karena informasi atau pesan tersebut sengaja disebarkan secara intens dan masif, sehingga sadar atau tidak sadar, informasi tersebut bisa masuk dalam pikiran bawah sadar tanpa kita menyadarinya. Inilah yang kadangkala membuat saya, mungkin Anda, atau kita semua menjadi membenci atau mencintai sesuatu atau seseorang tanpa perlu mengetahui fakta yang sebenarnya. Yang memprihatinkan adalah informasi yang dipersepsikan keliru yang membuat orang bisa bermusuhan tanpa sebab. Sebagai manusia yang memiliki akal dan nurani, kita perlu melakukan sikap, tindakan untuk memberikan filter dalam merespon informasi secara benar. Itu adalah konfirmasi. Dalam istilah statistik kita mengenal analisis faktor atau faktor analisis, atau akan saya spesifikkan konfirmasi faktor analisis atau dikenal analisis faktor konfirmasi. Artinya, sebuah dimensi dibuat dari turunan variabel dan item dibuat dari turunan dimensi variabel tersebut. Item tersebut diisi oleh responden kemudian dihitung menggunakan analisis faktor. Analisis faktor akan mengkonfirmasi item-item tersebut apakah dianggap layak atau tidak sebagai item yang mewakili dimensi, atau item tersebut akan masuk ke dalam dimensi yang mana. Bisa jadi item dari dimensi A bisa masuk ke dalam dimensi B dan seterusnya. Konfirmasi tersebut sebagai bentuk filter dari persepsi responden. Konfirmasi, klarifikasi itu juga diajarkan dalam nilai-nilai agama. Kita kenal yang namanya tabayun atau klarifikasi. Saat Anda mendapatkan sebuah berita mengenai seseorang atau kelompok, kita wajib mengkonfirmasi sumber berita tersebut. Apakah benar atau salah? Validitas sumber berita itu menjadi penting, dan pembuat berita tersebut apakah jujur. Pada tahap kedua, baru kita membaca, memahami maksud dan tujuan. Cara pandang pembuat berita apakah memiliki kapabilitas. Kapabilitas membuat berita menjadi penting sebagai referensi kesahihan data, sumber referensi yang disampaikan. Kemudian subjek yang menjadi berita. Yang menjadi subjek berita atau sesuatu atau seseorang yang diberitakan, Anda wajib mempelajari dan mengkonfirmasi langsung subjek tersebut. Apakah benar-benar seperti yang telah diberitakan atau seperti apa fakta yang sebenarnya. Relevansi jawaban, data dan fakta yang disampaikan menjadi konfirmasi penting untuk memenuhi unsur ilmiah supaya saya, Anda, kita semua tidak salah menentukan sikap dan tindakan. Bijak dalam bersikap dan bertindak ditentukan seberapa saya, Anda, kita mau melakukan klarifikasi atas berita dan framing yang telah dibuat. Pikiran dan jiwa Anda selalu sehat, maka lakukanlah konfirmasi. Bagaimana pengalaman Anda? Silahkan isi kolom komentar di bawah ini.